Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu SK Mkep selaku dosen pembimbing mata kuliah keperawatan medikal bedah. Yang terhormat Bapak Ketua RT Dukuh Laban RT 6. Yang terhormat ibu-ibu serta masyarakat di Desa Laban, serta rekan-rekan yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan dan partisipasinya telah mengizinkan saya dan teman-teman saya untuk mengadakan penyuluhan di sini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. amin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Aisyah Surakarta, dan perkenalkan saya Novia Nur Hanifah sebagai moderator, dan di samping saya ada Nur Sita dan Mita Putri sebagai materi, dan teman saya yang berada di sana Pesta dan Mikus sebagai fasilitator. Baik, untuk selanjutnya kita langsung mulai saja penyuluhan pada pagi hari ini tentang pencegahan katarak. Untuk pemateri, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Nosita Wijayanti dan rekan saya bernama Mbak Mita Putri. Di sini kami akan menyamakan materi tentang pencegahan katarak di ibu-ibu. Sadurunge sampun ngertos dereng katarak niku napa? Penyakit mata. Oh nggih, penyakit mata laras. Sinten melih sing ngertos katarak? Sinten Bu? Matanya terselaputin itu ya. Oh nggih, laras Bu. Ada putih-putih ngeten Nggih. nggih. Nah, niki katarak Bu, niki penyakit tong. Niki kan mata enten lensa matane Bu dalamnya niki. Nah, niki kayak keruh lah, ndek wau sik disanjangke Bu tadi ada putih-putihnya kayak gitu. Nah, kalau mata ada keruhnya kayak gitu, sinar itu nggak bisa masuk ke dalam mata, jadi bisa penglihatannya kabur, nggak jelas kayak gitu ya Bu ya. Sulit membaca, sulit melakukan aktivitas sehari-hari karena ada gangguan pada matanya tadi ya Bu ya. Ajeng niki enten tapi dibuka tengriku. Enten penyebab katarak Bu. Pertama nggih, niku kekurangan gizi. Nggih, kekurangan gizi. Contohnya mata kan itu membutuhkan kayak vitamin A seperti itu. Kan kalau ada orang yang kayak gitu suruh mengkonsumsi vitamin A kayak gitu, banyak wortel seperti itu gitu nggih. Nah, kemudian kedua itu ada proses penuaan. Ya dimaksud proses penuaan itu orang yang semakin tua maka akan berpotensi lebih tinggi terjadi katarak seperti itu Bu. Lajeng niki paparan sinar UV panjang. Sinar UV panjang niku sampun ngertos Bu napa? Sinar matahari. Sinar UV panjang. Nah, lajeng penggunaan obat-obat. Contohnya kayak obat-obat kortikosteroid yang diberikan dokter untuk dikonsumsi kayak gitu. Kemudian penyakit tertentu, contohnya diabetes mellitus. Tahu Bu diabetes mellitus? Gula. Nah, pintar sekali Bunya. Gula ya Bu ya. Nah, itu gula berhubungan dengan glukosa atau gula ya Bu ya niku. Bisa mengenai mata. Kemudian trauma pada mata, contohnya saat terjadi kecelakaan kepala terbentur itu bisa terjadi kebutaan katarak kayak gitu ya. Nah, paham Ibu? Nah, oke. Kemudian gejala dari katarak. Nah, gejala dari katarak itu penglihatannya tidak jelas Bu kalau melihat sekitar ya. Kemudian dapat melihat double. Contohnya ini kan satu, dilihat jadi dua kayak gitu. Kemudian memerlukan cahaya yang terang. Kalau nggak terang ya nggak kelihatan ya Bu. Kemudian lensa mata berubah buram kayak sedih. Anak ibu ndek wau putih ngeten niku nggih Bu nggih. Sampun paham nih Bu? Penyebab katarak ndek wau napa Ibu? Penyebab katarak Kekurangan gizi. Oh nggih, waras, pinter Ibu. Proses penuaan. Nggih, proses penuaan. Sinar matahari. Oh nggih. Penggunaan obat. Oh nggih, pinter nggih Bu nggih. Sampun paham. Nggih. Niki lanjut rencang kula badhe jelas
ini tadi kan sudah dijelaskan pengertian dari katarak, kemudian penyebab katarak dan gejalanya ya Bu. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pencegahan biar kita matanya sehat itu tidak mengalami katarak ya Bu. Nah yang pertama itu pencegahan utama dengan mengontrol penyakit hubungan dengan katarak dan menghindari faktor yang mempercepat terbentuknya katarak. Nah tadi Ibu, tadi kan penyebabnya ada kekurangan gizi, kemudian proses penuaan, paparan sinar UV panjang, penggunaan obat-obatan, penyakit DM dan trauma pada mata. Nah ini pencegahan utamanya ini bisa ibu-ibu menghindari ya, seperti kayak kalau siang itu kalau di jalan itu pakai kacamata biar matanya itu nggak langsung terkena sinar UV mataharinya itu. Nah terus kemudian penggunaan obat-obatan tadi kan juga penyebab dari katarak ya Bu. Nah jadi kalau menggunakan obat-obatan itu ya butuhnya kita aja. Jadi kalau seumpama kita cuma sakit pusing, nah itu jangan langsung minum obat ya ibu-ibu, karena itu kan tadi ada penyebabnya dari katarak ya. Nah kemudian yang kedua, menggunakan kacamata hitam ketika berada di luar ruangan pada sinar matahari, kemudian bisa mengurangi jumlah sinar ultraviolet yang masuk ke dalam mata. Nah tadi ya Bu-ibu, jadi kalau kita itu siang keluar itu pakai kacamata ya, kalau punya ya kacamata hitam, tapi kalau nggak punya ya kacamata biasa nggak apa-apa. Kemudian berhenti dari paparan rokok bisa mengurangi resiko terjadinya katarak. Nah ini kita juga menghindari ibu-ibu kalau ada suaminya di rumah kalau yang merokok, nah itu dikasih tahu kalau merokok itu mending jauh dari keluarganya, jauh dari anak-anak, jauh dari istrinya gitu ya, biar kita nggak terpapar asapnya. Kemudian yang kedua ini ada jenis-jenis katarak. Nah yang pertama ini konnietal, itu katarak yang terjadi sejak lahir dan berkembang pada tahun pertama kehidupan. Nah jadi katarak jenis yang pertama ini itu udah bawaan dari lahir ya Bu-ibu. Jadi anaknya itu dalam kandungan itu dia sudah menderita katarak. Jadi jadi nanti sampai dia dewasa dia itu akan udah terkena katarak gitu loh. Nah terus kemudian yang kedua ini traumatik, yaitu katarak yang terjadi karena kecelakaan. Nah tadi kalau kita kecelakaan terus kepalanya terbentur itu kan bisa menyebabkan yang pertama katarak juga bisa, terus kemudian kebutaan juga bisa ya, soalnya kan ada syaraf mata kan ada di kepala. Kemudian sekunder itu katarak yang disebabkan oleh konsumsi obat seperti kortikosteroid serta penderita diabetes tadi ya yang dijelaskan teman saya tadi. Kemudian ada katarak yang berkaitan dengan usia, merupakan jenis katarak yang paling umum. Nah ini biasanya katarak ini kalau kita tidak terkena kecelakaan, kemudian tidak dari bawaan lahir. Nah katarak ini biasanya berkaitan dengan usia Bu. Biasanya itu usianya pada usia yang sudah lansia ya, 40 tahun ke atas itu ya Bu ya. Baik, apakah sudah jelas? Sudah. Baik, tadi pencegahannya tadi di mana aja Bu, bisa dibaca. Apakah Ibu masih ingat pencegahannya? Menggunakan kacamata di siang hari. Ya betul Bu. Terus Tidak mengonsumsi obat-obatan. oh ya betul. Tidak dekat dengan suami yang merokok. Oh iya betul. Merokok. Ya, seperti itu ya Bu ya. Baik. Ya. Tapi kadang nggak mau itu ya Mbak. Nah itu Bu, nanti kita gimana pintar-pintarnya kita untuk mengasih tahu suaminya ya Bu ya. Baik, ini saya dengan teman saya sudah selesai memberikan materinya. Ini saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk Mbak Nursita dan Mbak Mita, terima kasih atas materinya. Baik ibu-ibu semua, apakah sudah paham? Sudah Mbak. Sudah. Baik, setelah ini kita masuki sesi tanya jawab ya Bu ya. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada kami. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Yang mau bertanya monggo. Nah, seandainya sudah terjadi katarak memang, terus berobatnya itu kemana, terus paling bagus itu obat konsumsi apa? Baik, saya ulangi ya Bu ya, pertanyaan dari Ibu siapapun namanya tadi. Murni. Ibu Murni. Apabila
apabila sudah terjadi katarak, Ya. di mana pengobatannya dan obat apa yang digunakan untuk mengatasi katarak. Iya. Baik, saya simpan dulu ya Bu ya. Iya. Untuk selanjutnya, enten lagi mau buatan katanya. Saya Mbak, Ya. Asmina sinten Ibu? namanya Bu Yuni. Yuni. Nggih. Ibu Yuni monggo Bu. Ponakan saya itu kadang-kadang pakai softline itu apa ya pokoknya sering lah, bukan kadang-kadang ya, kadang sering. Apakah itu bisa menyebabkan katarak ya Mbak ya? Baik. Saya simpan dulu ya Bu ya pertanyaannya. Ada lagi buatan? Baik ibu-ibu tadi yang bertanya akan dijawab teman saya ya, nanti biar berkontribusi sama kita. Ya ibu. Oh ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yuni tadi ya, terkait penggunaan softline yang berlebihan. Itu bisa menyebabkan katarak Bu. Karena apa? Itu bisa dari softline itu kan setiap dipakai lepas gitu ya Bu ya. Nah itu bisa menyebabkan iritasi pada matanya, itu pada pupil ini, pada hitam-hitam ini loh Bu. Nah di situ bisa menyebabkan softline itu bisa penumpukan bakteri di situ. Kalau tidak kan biasanya softline itu ada kadaluarsanya. Nggih, ngoten niku kok boten diganti atau boten dilepas dengan segera kan itu bisa menimbulkan kecacatan mata atau katarak tersebut. Jadi itu kemungkinan besar itu iritasi terlebih dahulu, semakin parah dan itu bisa menyebabkan katarak. Begitu Bu. Tapi itu ada proses jangka panjangnya. Nggih, ada Soalnya kan prosesnya. senang. Ada prosesnya. Bisa iritasi terlebih dahulu, kan biasanya matanya itu bola pupilnya itu ya hitam-hitam itu kecil ya Bu ya. Itu dari penyebab dari softline itu bisa yang hitam-hitam ini bisa ikut membesar. Gitu. Dari softline biasanya yang untuk membesarkan pupilnya itu, jadi yang aslinya kecil ikut membesar. Gitu. Jadi kekendoran antara pupil itu Bu. Setelah itu terjadi akan terjadi iritasi. Setelah iritasi akan menyebabkan minus atau penyakit lainnya mata, jadi menyebabkan katarak tersebut. Apakah sudah paham Bu? Sudah Mbak. Terima kasih Bu. Bisa Mbak. Ibu itu tadi softline-nya tuh dari dokter apa beli sendiri? Di optik, dari optik itu kan ada softline. Buat saking dokter. Buatan saking dokter nggih. Berarti itu matanya enggak min tapi dipakai softline kayak gitu. Nggih. Anak muda Mbak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu. Pengobatan katarak itu dapat dilakukan di dokter mata ya Bu, atau bisa di rumah sakit mata. Nah, nanti kalau kemudian ketemu dengan dokter, kemudian dokter akan memberikan resep obat untuk proses penyembuhan. Jika nanti matanya semakin katarak atau lama, nanti akan dilakukan operasi. Begitu Bu. Apakah Ibu masih ada? Ya, sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Ibu? Saya Mbak, Oh iya, Bu. saya punya ibu menderita apa itu diabetes. Terus berpengaruh pada penglihatan nih. Itu lama-lama kok bisa jadi katarak. Terus diperbanyak makan apa gitu supaya enggak jadi penyakit itu. Saya langsung jawab ya Bu. Nggih. Penyakit diabetes itu kan gara-gara penyakit gula ya Bu ya. Sedangkan mata kita itu kayak kan kita kan butuh makanan buat kita kenyang kayak gitu loh Bu. Tapi kalau mata ini sangat butuh glukosa Bu namanya buat asupan makan matanya kayak gitu loh Bu. Jadi kayak butuh glukosa. Tapi kalau dengan orang diabetes itu mengalami gangguan dalam proses itu penyerapan kayak glukosa kayak gitu loh Bu, gangguan gula kayak gitu. Nah sedangkan itu dapat mengganggu penglihatan mata, nanti lama-kelamaan akan menumpuk di mata dan menyebabkan kayak ada selaput-selaputnya kayak gitu nggih Bu. Matanya kayak ada putih-putihnya kayak gitu. Nah itu merupakan kayak tanda gejala dari katarak kayak gitu lama-kelamaan. Nah untuk makanan yang dikonsumsi itu bisa mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang, contohnya vitamin A, memperbanyak vitamin A. Kemudian untuk makanan yang
dikonsumsinya itu kita diajarkan untuk makan makanan yang gizi seimbang. Contohnya itu kita memperbanyak vitamin A ya Bu ya, untuk kesehatan mata. Kemudian kita mengurangi konsumsi dari protein tadi karena menumpuk di area mata tadi ya Bu ya. Nah, kemudian tadi Bu, gimana caranya? Tadi kan Ibu bilang gimana caranya biar ibunya tidak terjadi katarak ya. Nah, tadi kan di depan tadi dijelaskan apa saja penyebab dari katarak ya Bu. Nah, itu gimana usaha kita sebagai anak mencegah untuk biar enggak ibunya Ibu Yuni itu tidak menderita katarak. Soalnya kan tadi ibunya yang pertama ini udah DM dulu ya, diabetes dulu. Nah, itu yang pertama tadi Bu. Maksudnya diet protein tadi kita sama sekali bukan nggak makan ya, tapi cuma kita mengurangi karena di sini kan penyebab kataraknya juga bisa dari kekurangan gizi ya Bu ya. Nah, jadi kita itu gimana cara kita menjaga pola makan ibu kita supaya tidak kekurangan gizi, tetapi kita juga harus mengurangi proteinnya Bu. Seperti itu ya. Kemudian tadi kan juga usianya juga sudah tua ya Bu ya. Nah, dari proses penuaan itu juga dapat menyebabkan katarak Bu. Nah, jadi itu tergantung dari pola makan kita, pola keseharian kita, dan gimana cara kita menjaga kesehatan kita, kesehatan ibunya, Ibu Yuni gitu ya Bu ya. Sudah jelas Bu? Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, untuk ibu-ibu sekalian, apakah ada yang masih ditanyakan? Tadi kan pertanyaannya sudah dijawab kepada teman-teman saya Bu. Apakah sudah paham? Baik, untuk sini saya akan menambahkan sedikit atau menegaskan. Tadi pencegahan katarak. Nah, pencegahan katarak yang pertama adalah menggunakan kacamata saat berada di luar ruangan supaya tidak terpapar oleh sinar UV. Terus yang kedua adalah berhenti dari paparan rokok ya Bu ya. Terus jangan lupa kita mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, kalau bisa menghindari diri kita dari benturan atau trauma yang terkena pada di area mata. Jadi kita harus berhati-hati ya Bu. Baik Ibu, ini sudah selesai. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya telah mengizinkan kita untuk mengadakan penyuluhan di sini. Kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. saya pesan nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Iya. Ya Bu, terima kasih. Iya.